Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengaji kitab Al-Waraqat. Matanya Al-Waraqat, tapi saya pakai syarahnya dari Imam Al-Mahalli dan juga hasyiahnya dari Imam Ad-Dimyati Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi umumihi fid dharain amin. Kitab Al-Waraqat ini adalah kitab usul fikih yang tergolong tua ya. Dikarang oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini abad ke-5 Hijriah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fahadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fikhi. Yang pertama adalah kitab ini termasuk unik di pembukaannya. Biasanya dalam kitab-kitab yang lain itu kita selalu mendapati setelah basmalah itu ada bacaan tahmid. Biasanya alhamdulillahirrabbilalamin. Bahkan dalam khutbah itu menjadi rukun khutbah, yaitu membaca tahmid. Namun di sini tidak ada. Setelah bismillah langsung amma ba'du. Kalau Imam Al-Mahalli tidak menjabarkan mengapa seperti itu, tapi Imam Ad-Dimyati menjabarkan bahwasanya di bagian itu beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Waktasoro itu maksudnya iktisor, meringkas. Langsung dari bismillah itu amma ba'du, tidak pakai alhamdulillah. Waktasoro alal basmalati li husulil hamdi biha. Karena menurut Imam Dimyati itu, Imam Juwaini ini meringkas basmalah itu, meringkas tanpa membaca alhamdulillah. Karena dengan membaca basmalah itu sudah terkandung ada pujian di dalamnya. Kenapa bisa seperti itu? Fa innaha tatadammanu nisbatal jamili ilaihi ta'ala alal wajhil maksusi wa ftataha biha. Karena dalam bismillah itu ada nisbatu sifatil jamil. Apa kira-kira? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi orang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah otomatis memuji. Kenapa? Karena memuji itu adalah mengungkapkan sifat kesempurnaan kepada yang dipuji. Allahur Rahman, Allahur Rahim itu sudah nisbatul jamil atau nisbatus sifatil jamilati ilallah. Maka dari itu ya biasalah ya, ulama-ulama kan memang agak-agak punya gaya-gaya tersendiri. Dan ternyata yang melakukan seperti ini bukan hanya Imam Juwaini. Dalam kitab ini juga dijelaskan bahwasanya Imam Bukhari ketika menulis kitab sahihnya itu tidak pakai alhamdulillah, cukup dengan bismillah, langsung amma ba'du. Kemudian wa taraka as-sholata ikhtisaran. Kalau meninggalkan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin dan sebagainya, di sini cuma dijelaskan bahwa ini ikhtisaron saja, meringkas saja. Wa yahtamilu annahu atalafdon, dan mungkin saja diihtimalkan bahwa Imam Juwaini itu ata bisolawati lafdon. Dia tidak menulis solawatnya tapi membacanya. Lafdon itu atalafdon itu la ata biha kitabatan. Menyampaikan solawatnya itu langsung dengan diucapkan lafdon. Apa syafahi ya? Bukan dengan tulisan la kitabatan atau apa kalau tulisan itu tahriri. Kalau dalam ujian syafahi tulisan, ujian tahriri itu ujian tulis. Itu tentang mengapa di sini tiba-tiba dari bismillah langsung amma ba'du. Tidak ada alhamdulillahnya dan juga tidak ada sholawatnya. Ada juga mengapa tidak membaca syahadat juga. Biasanya kan seperti dalam khutbah saja. Ada tahmid, ada sholawat, biasanya ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kata ulama ini, kata Syekh Ad-Dimyati ini, walladzi yujmi'u al-basmalata wal hamdalata wat tasyahhuda dzikrullahi ta'ala wa qad hasala bil basmalah. Karena substansi yang mengumpulkan basmalah, hamdalah dan syahadat itu ya menyebut nama Allah itu. Jadi dengan menyebut nama Allah itu sudah mencakup bismillah, sudah mencakup syahadat, sudah mencakup pujian. Wa qad hasala bil basmalati, dan menyebut nama Allah itu terdapat di dalam atau sudah tercapai dengan membaca basmalah. Itu tidak masuk kepada materi usul fikihnya ya. Cuma namanya hasyiah kan mesti mencari bidikan-bidikan di mana bisa diperluas cakupannya, yaitu namanya hasyiah ya. Kalau syarah kan fokus kepada perlafadznya, kalau hasyiah kan enggak. Tapi di bagian-bagian tertentu dia lebih luas dari syarahnya. Hal seperti itu tidak ditulis oleh Imam Al-Mahalli. Karena Imam Al-Mahalli konsistennya sebagai atau tupoksinya sebagai syarih, bukan sebagai katibul hasyiah. Kemudian fahadhihi waraqatun. Waraqatun itu jamak muannas dari kata waraqatun. Ditambah alif.
Jadi kalau ada beberapa perempuan, 1, 2, atau 3, atau 4, ditambah alif satu laki-laki, itu menunjukkan banyak. Maksudnya akan beranak gitu. Ini tambahan. Kalau seandainya saya yang menulis hasyiahnya mungkin seperti itu. Jadi kalau seandainya satu perempuan muslimatun misalnya ditambah satu alif, jadi muslimatani dan nun, dia itu nanti anaknya nanti cuma jadi 2 bisa. Artinya jadi 2 itu mungkin kan cuma punya anak 1. Tapi kalau perempuannya banyak, 2, 3 atau 4 ditambah satu laki-laki, itu akan menjadi lebih banyak. Nah, itu filosofi dari jamak muannas. Kenapa? Karena tambahannya itu mesti ada alifnya ya. Muslimatun ditambah alif, muslimatun. Muslimatun ditambah alif, muslimatani. Tetap saja butuh alif. Jadi perempuan itu untuk bisa berkembang butuh alif. Nah, itu sudah tidak terlalu, saya tidak sebut di mana kitabnya karena belum ditulis itu. Belum dicetak, atau kalau tidak ya belum dicetak. Terus warokotun itu pertanyaannya, ini jamak lil killah atau jamak lil kasroh? Itu penting. Jamak lil killah itu kalau merujuk kepada Alkitab karya Imam Syibawayhi itu jamak yang menunjukkan sesuatu itu yadullu annal ma'dudah, bahwasanya yang dihitung itu atau yang dinomori itu atau yang mau dijamak itu fauqas salasati dunal fauqas salasati ila al-asyra, atau kalau redaksi gampangnya maka namat luluhu muhaddadan la yakillu an salasatin wa la yazidu an asyra. Jadi kalau misalnya yang ditunjukkan oleh jamak itu di atas 3 dan di bawah 10 atau mentok 10, jadi minimal 3 maksimal 10, itu namanya jam'ul killah. Maka warokotun ini masuk jam'ul killah. Kenapa? Karena ini tidak sampai beberapa lembar. Ini kalau ditulis pres itu hanya tidak sampai 10 lembar. Makanya disebut jam'ul killah. Itu harus tahu. Kalau jam'ul kasroh sebaliknya, di atas 11 sampailah la tuhsah. Itu dalam kitab Imam Syibawayhi. Imam Syibawayhi itu menulis nahu namanya Alkitab. Anda bisa cari di halaman 578 atau 491. Jadi itu kitab yang sangat tua ya. Jadi itu yang penting, jam'ul killah atau jam'ul kasroh. Jadi kalau kamu mengatakan li muslimatun, saya menikah dengan beberapa wanita muslimah, berarti itu jamaknya lil killah. Kenapa? Karena di atasnya 3 yaitu 4, tapi di bawah 10, karena tidak mungkin orang menikah lebih dari 4. Itu ya. Jadi jam'ul killah dan jam'ul kasroh. Nah, itu tentang hadihi warokotun. Ini adalah lembaran-lembaran gitu. Lembaran-lembaran berarti di atas 3 lembar, di bawah 10 lembar. Kemudian wa hadhihi warokotun tashtamilu ala ma'rifati fusulin, yang mencakup atau terdiri dari pemberitahuan-pemberitahuan atau maklumat-maklumat tentang fasal-fasal min usulil fikhi, dari ilmu usul fikih. Kadang-kadang kita menyebut usul fikih ini sebagai nama sebuah ilmu, atau kadang-kadang sebagai sebagai upaya maksud untuk menjelaskan dalil-dalil fikih. Itu berbeda. Jadi kalau orang bilang usulul fikih itu nama sebuah ilmu dan menyebut usulul fikih sebagai dalil-dalil dalam ilmu fikih, itu konsekuensinya nanti berbeda. Apa perbedaannya? Di sini akan dibahas. Wadhalika ay lafdu usulil fiqh, hal itu atau lafaz usul fikih itu muallafun, terangkai, tersusun atau terkarang, min juz'aini mufradaini, dari 2 bagian mufradaini yang sama-sama mufrad keduanya. Kalau pembelajaran kita mentok di nahwu bahwasanya ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak, maka ini problem. Kenapa usulun itu jamak taksir? Kenapa disebut mufrad? Tapi kalau kita sudah naik lagi kepada misalnya bab mubtada khobar, bab khobar mufrad, khobar jumlah, di mana di situ kita menjadi tahu bahwa terkadang muqabil dari mufrad itu nggak mesti tasniyah, nggak mesti jamak, tapi jumlah. Sehingga mufrad itu malaisa jumlatan. Jadi mufrad itu adalah kalimat yang tidak tersusun dari apapun, atau jomblo lah gampangnya. Atau laisa morokaban, tidak bersusun. Kamu tahu nggak? Jomblo itu kan tidak bersusun. Nah. Sekarang, tapi masih ada pertanyaan lagi. Apakah setiap yang bersusun itu lalu bukan jomblo? Kalau tidak ngaji mantik, iya. Tapi kalau ngaji mantik, enggak. Tersusun pun masih bisa disebut jomblo. Logikanya orang bersusun 2, kalau kakak adik, bukan jomblo. Nah, itu mantik namanya. Saya nggak mengada-ngada, nanti saya jelaskan. Cuma biar paham saja. Bahwasanya bersusun, kalau dalam nahwu itu otomatis bukan jomblo. Kenapa? Karena sudah tidak disebut mufrad. Baik bersusunnya itu walaupun tidak jelas, namanya jar majrur. Susunan yang tidak seimbang, satunya huruf, satunya isim. Boro-boro laki-laki perempuan. Orang beda jenis kok.
Fil masjid itu katanya sudah bukan mufrad, walaupun masih hanya disebut syibhul jumlah, semi bukan jomblo, tapi sudah bukan jomblo. Semi saja, syibhun serupa. Tapi kalau mubtada khobar atau fi'il fa'il itu sudah murni sebagai bukan jomblo, tapi itu dalam nahwu. Kalau dalam mantik masih tidak seperti itu, lebih ketat lagi. Sekarang fokus kepada usul fikih terdiri dari dua kalimat yang sama-sama mufrad. Yang pertama usulun mufrad maksudnya bukan jumlah. Ya dong, namanya usulun kan satu. Tidak mungkin jumlah. Jomblo tulen gitu. Al-fikhi juga, apalagi al-fikhi ini mufrad juga dia bukan tasniyah, bukan jamak. Mufrad pula dia bukan sebagai tarkib atau tidak murokkab. Ingat, kalau tidak bersusun berarti otomatis jomblo. Gitu ya. Sekarang kalau usulul fikih sendiri, apakah bisa disebut disebut mufrad atau bukan? Dalam mantik itu, mufrad itu maka najuz'uhu la yadullu ala maknahu. Jadi susunan juga bisa disebut mufrad apabila bagian-bagian di dalamnya itu tidak menunjukkan kepada makna yang ingin disampaikan. Misalnya usulul fikih idza yu'tabaru fannan isman lil fanni. Apabila orang mengucapkan usul fikih itu maksudnya adalah ingin menyebutkan satu nama jenis ilmu, maka yang ingin disampaikan dia itu kan nama ilmu tuh. Sehingga usul fikih hitungannya mufrad. Kenapa? Karena untuk mengetahui nama ilmu itu tidak kita merilik kepada usulun menunjukkan apa, fikhin menunjukkan apa. Sudah usulul fikih ya nama. Jadi maksudnya adalah menyampaikan nama. Maka disebut mufrad. Walaupun tarkib, tersusun. Berarti kalau dalam logika kita ini memang tersusun tapi tetap disebut jomblo. Karena apa? Karena yang tersusun itu bukan suami istri. Mungkin kakak sama adik. Ya, atau mungkin dia bersusun dengan temannya. Tetapi apabila menyatakan usulul fikih itu tujuannya untuk menjelaskan tentang dalil-dalil fikih, maka itu baru tidak disebut mufrad atau disebut murokkab. Jadi kalau dalam nahwu itu lawannya mufrad itu murokkab atau jumlah tidak sendiri, berarti ada persekutuan atau ada perkumpulan. Kalau dalam mantik sama, lawannya mufrad itu murokkab. Mufrad itu tidak tersusun, murokkab tersusun. Artinya sudah pernah mengalami penyusunan gitu. Entah susun setiap minggu 2 kali atau 3 kali itu kan. Tapi bukan berarti ketika kamu sudah menikah terus sedang tidak bersusun dengan istri lalu mufrad. Enggak. Itu bisa-bisanya aja sudah menikah mengaku saya sedang jomblo ini, sedang mufrad. Kenapa? Karena saya sedang tidak murokkab, istrinya sedang jauh lah, atau gitu ya. Jadi intinya begitu. Usul fikih secara lafadz masing-masing itu mufrad. Tapi ketika ditarkib pun masih bisa disebut mufrad. Contoh gambarnya orang mau ngomong ditanya, "Man anta?" Ana Abdullah, saya hamba Allah. Kalau dia maksudnya Ana Abdullah itu nama orang, nama saya Abdullah, otomatis itu mufrad. Kenapa? Karena Abdullah itu tidak menunjukkan atau bagian-bagian dari Abdullah yaitu Abdul yang artinya hamba, Allah yang artinya ya Allah, itu tidak mewakili apa yang ingin dia sampaikan. Yang ingin disampaikan cuma nama saja. Ya bisa Jono, bisa Joni, bisa Luhut, bisa siapa saja, bisa Abdullah. Tapi kalau seandainya ini kasus dalam kita memberi amal, nah kita memberi amal. Terus dari siapa ini? Tulis dari hamba Allah. Atau kalau dalam bahasa Arabnya, uktub min Abdillah. Tentu Abdullah itu bukan nama orang yang dimaksudkan. Tapi hamba Allah. Ini baru bukan mufrad, tapi disebut tarkib. Kenapa? Karena yang ingin dia sampaikan adalah hamba Allah, di mana hamba ditunjukkan oleh Abdul, Allah ditunjukkan oleh Allah. Maksudnya susunan Abdullah ini mempertegas dari maksud yang dia inginkan. Nah itu berarti sudah bukan mufrad, tapi murokkab. Begitu ya. Sampai di situ saja, ini sudah cukup ya 1/4. Nanti kita lanjutkan, ini akan rutinnya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.